Shalom, salam jumpa rekan dan saudara yang diberkati Tuhan. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 8 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa Yesus melarang orang yang baru saja disembuhkan ini masuk ke kampung? Kenapa? Kita lihat orang ini baru saja mengalami mukjizat kesembuhan. Kalau kita disembuhkan, pasti kita ingin memberitahu. Itu otomatis, spontan. Lihat, saya sudah disembuhkan. Dan kita pasti juga ingin memberitahukan ya, siapa yang menyembuhkan. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa disembuhkan. Itu namanya berbagi informasi. Tapi Yesus malah jangan ke kampung. Jangan masuk ke kampung. Karena apa? Karena kalau makin banyak orang yang melihat ini, dia sembuh oleh Yesus, nanti orang datang kepada Yesus hanya untuk mendapatkan mukjizat kesembuhan fisik. Padahal Yesus mengingini lebih dari kesembuhan fisik, yaitu kesembuhan rohani, kesembuhan jiwa. Karena jiwa itu lebih penting, jauh lebih penting daripada fisik. Fisik ini paling cuma berapa tahun ya umurnya, paling 100 tahun, 120 tahun kalau luar biasa. Tapi jiwa, roh ini abadi. Makanya Yesus gak begitu suka kalau orang datang kepadanya hanya untuk mencari mukjizat jasmani, disembuhkan dari sakit penyakit, minta mukjizat makanan, macam-macam permintaan manusia itu. Ada yang minta bisnisnya sukses, studinya lancar, dapat kerjaan yang bergaji tinggi, cepat dapat jodoh, pengen punya anak, lalu pengen anaknya cepat dapat pasangan supaya bisa dapat mantu. Ya seperti itu. Keinginan dunia itu seperti itu ya. Itu keinginan jasmani. Ya baik-baik saja. Kita butuh semua itu kalau Tuhan berkenan. Tapi Tuhan lebih berkenan kepada kesembuhan rohani. Yesus menyembuhkan orang yang buta ini tidak seperti dokter. Yesus hanya menjamah matanya ya, dengan meludahi mata orang itu. Sudahkah kau lihat? Langsung ya. Langsung pertama-tama melihat orang, tetapi nampaknya seperti pohon-pohon. Oh, mungkin masih kabur, masih agak kabur ya.
mungkin seperti mata minus atau mata plus yang tidak fokus, jadi masih blur, masih burem. Lalu Yesus meletakkan tangannya lagi dan sembuh. Jadi Yesus bisa melakukan juga suatu proses. Jadi proses mendapatkan anugerah Tuhan itu enggak kadang tidak spontan, langsung begitu saja ya. Meskipun bisa, Yesus bisa, tapi kadang Yesus juga memberikan sebuah proses. Harus diikuti proses itu. Sama seperti kita. Kalau sekarang ini kan kita boleh dibilang nggak ada ya orang yang mendapat mukjizat langsung seperti itu. Ya ada juga yang pergi ke tempat-tempat ziarah itu, misalnya orang lumpuh berdoa di Lourdes, di Gua Lourdes di Perancis sana, sembuh langsung, bisa berjalan. Ya, ada juga. Nah itu tapi jarang ya, jarang sekali. Meskipun tetap ada sebetulnya ya. Tapi saat ini Yesus juga menggunakan proses. Karena yang ada di dunia ini juga karya Tuhan, hasil kerja Tuhan. Dunia medis misalnya, teknologi medis, alat-alat medis, obat-obatan, antibiotik, obat-obat yang sangat manjur itu, yang mahal itu kan juga sebetulnya adalah ciptaan Tuhan, karya Tuhan. Kenapa nggak dipakai? Jadi Yesus sudah memberikan anugerah, mukjizat obat. Ya dipakailah obat itu. Ya obat itu kan mungkin butuh proses, butuh beberapa saat, beberapa hari, beberapa minggu, lalu berangsur-angsur jadi sembuh. Nah seperti itu. Jadi kadang kesembuhan yang dilakukan Yesus bisa langsung, instan. Tapi kadang juga Yesus menghendaki adanya proses. Supaya apa? Supaya banyak pihak yang terlibat, supaya banyak yang dilibatkan dalam proses karya kesembuhan dari Tuhan, karya penyelamatan dari Tuhan. Dengan kita pergi ke dokter kan kita memberi dokter rezeki, memberi orang yang memproduksi obat-obatan rezeki, memberi pekerjaan bagi dokter, memberi pekerjaan bagi pabrik obat. Nah itu hanya salah satu yang menjadi perhatian Tuhan, supaya banyak orang yang dilibatkan. Karena memang kita semua di sini di dunia ini kan butuh dilibatkan. Kita butuh dilibatkan dalam karya penyelamatan, karya keselamatan Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki setiap orang terlibat. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Jadi Yesus tidak mau terlalu banyak orang melihat. Karena Yesus nanti jadi susah ya. Nggak bisa. Yesus juga butuh privasi. Butuh, yaitu kita semua juga butuh kadang butuh keluar dari hiruk pikuk dunia ini, menyendiri, berdoa, mengkhususkan waktu, nggak melulu berada di kerumunan massa, nggak melulu berada bersama teman-teman kita yang hiruk pikuk, hingar bingar, yang ribut. Tuhan menginginkan juga kita menyingkir sementara waktu untuk menenangkan diri, untuk berintrospeksi, untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dari cara hidup Tuhan Yesus sendiri, supaya kita juga bisa menjadi pengikutnya, mencontoh cara hidup Yesus yang
saat ini di dunia ini bisa kita terapkan ya. Kalau zaman Yesus itu kan belum ada handphone ya, kita nggak bisa ikut-ikutan tidak pakai handphone misalnya ya. Ya dulu tidak ada mobil ya, kita nggak perlu ikut-ikutan cara hidup Yesus dengan misalnya naik keledai ya, bahkan keledai pun susah dicari. Jadi kita harus pintar-pintar ya, ketika saya bicara kita meneladani cara hidup Yesus ya, yang bisa dipraktekkan saat ini ya. Jadi kita tidak kaku, tapi tetap intinya adalah mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua yang setia mengikutinya.